Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian semua? Miss Indri harap kalian sehat selalu. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, masuk ke tema baru, tema 3, dengan judul Peduli Terhadap Makhluk Hidup. Adapun materi bahasa Indonesia yang akan kita bahas hari ini dengan judul wawancara. Baik, pernahkah kalian melihat seorang reporter di mana reporter tersebut sedang mencari informasi dari seorang narasumber agar dia mendapatkan informasi yang secara lengkap dan juga terpercaya. Dengan cara apa reporter itu mendapatkan informasi? Salah satunya dengan cara mewawancarai narasumber. Nah, adapun wawancara, yang dimaksud wawancara adalah di mana adanya sebuah percakapan antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari seseorang yang bersangkutan secara lengkap dan terpercaya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu yang sesuai dengan topik untuk wawancara itu sendiri. Nah, bisa disimpulkan bahwa wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi. Baik, setelah kita mengetahui pengertian wawancara serta tujuannya, adapun langkah-langkah sederhana yang dapat kita lakukan pada kegiatan wawancara akan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, mengucapkan salam terhadap narasumber. Selanjutnya, setelah kita mengucapkan salam, kita dapat meminta izin kepada narasumber untuk kesediaan narasumber pada saat kegiatan wawancara. Jika narasumber bersedia, kita dapat melanjutkan kegiatan wawancara kita. Selanjutnya, kita sebagai pewawancara sudah mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan. Adapun daftar pertanyaan yang akan kita ajukan harus sesuai dengan topik wawancara. Setelah itu, kita bisa mengajukan dengan menggunakan bahasa yang sopan. Sebelum menanyakan pertanyaan inti, kita bisa menanyakan informasi umum seperti identitas narasumber. Setelah kita bertanya informasi umumnya, bisa kita lanjutkan mengajukan pertanyaan inti. Pada saat narasumber menjelaskan, kita dapat mencatat poin-poin terpenting dari penjelasan narasumber. Sebagai catatan kita sebagai pewawancara untuk menyimpulkan kegiatan wawancara. Jika sudah selesai kegiatan wawancara kita bisa memohon diri berpamitan kepada narasumber. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah meluangkan waktunya. Cukup mudah, bukan? Kita
akan belajar bagaimana cara mempersiapkan pertanyaan pada saat mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Ingat, namanya kalimat tanya itu memiliki kata-kata khusus. Dan kata-kata khusus ini ada 6. Biasanya kalian bisa temui atau biasanya kalian sering dengar di kehidupan kalian sehari-hari. Apa saja? Nah, kita bahas ya. Yang pertama, ada kata apa. Nah, apa di sini adalah kata tanya yang menanyakan yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, yang kedua adalah di mana. Di mana adalah kata tanya yang menanyakan berkaitan dengan tempat peristiwa yang terjadi. Biasanya jawabannya pasti akan menjelaskan sebuah tempat. Di mana rumahmu? Contohnya. Pasti akan dijawab tempatnya. Entah itu alamatnya, nama kota, bahkan nama negara. Selanjutnya, kapan? Kapan menggunakan kata tanya yang berkaitan dengan waktu peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, siapa? Siapa? Itu kata tanya yang menanyakan tentang pelaku. Ya, berkaitan dengan pelaku atau orang yang pada saat itu ada di sebuah kejadian. Selanjutnya, mengapa? Mengapa adalah kata tanya yang berkaitan dengan alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Ketika kita mengajukan pertanyaan mengapa, biasanya jawabannya pasti diawali dengan kata karena. Dan terakhir yaitu bagaimana. Bagaimana itu kata tanya yang berkaitan dengan proses terjadinya peristiwa. Biasanya jawaban dari kata bagaimana itu menjelaskan secara detail. Dari keenam kata tersebut, kita bisa singkat agar kalian cepat ingat, yaitu dengan apa yuk? Miss Indri sudah memberikan clue, sudah memberikan petunjuk dengan huruf-huruf yang berwarna kuning. Bisa kalian eja apa itu? Wah, betul sekali. Yaitu adik Simba. Ya. Betul sekali. Kalian bisa lihat, sengaja Miss Indri kasih tulisan warna kuning di depan sebagai petunjuk. Nah, itu bisa memudahkan kalian untuk menghafalkan kata tanya yang biasanya kalian gunakan untuk membuat pertanyaan. Contoh untuk memudahkan kalian, setelah kita mempelajari kata-kata tanya, 6 kata tanya yaitu adik Simba tadi, nah kita akan mencoba untuk membuat kalimat tanya sederhana. Sebelumnya Miss Indri akan memberikan satu gambar sebagai topik pertanyaan. Silakan kalian amati. Oke, sudah terlihat? Ya. Jika sudah terlihat, kira-kira kalian bisa mengamati terlebih dahulu apakah 6 kesenian ini. Ya, ini salah satu kesenian yaitu tari tradisional. Kira-kira kita bisa membuat kalimat tanya seperti apa ya? Ada yang bisa? Wah, ada yang sudah bisa. Yaitu bisa ya kita coba
apakah nama tari tradisional di atas atau apakah nama tradisional tersebut? Betul sekali. Ya, kita bisa membuat kalimat tanya menggunakan kata tanya apa, ya. Kita bisa tambahkan kah, apakah? Apakah nama tari tradisional di atas? Betul sekali. Nah, nanti kita akan membuat jawabannya sesuaikan dengan gambar yang sudah ada, yaitu tari tradisional di atas bernama tari topeng. Nah, itu betul sekali. Jadi, dalam membuat jawaban atau dalam menjawab, usahakan jawab secara lengkap. Jangan langsung ke intinya. Tari topeng, seperti itu contohnya, itu kurang tepat. Tapi kita bisa jelaskan dengan cara seperti tadi. Tari tradisional di atas bernama tari topeng. Nah, seperti itu. Baik, sampai sini sudah paham semua tentang materi kita hari ini. Miss Indri harap kalian sudah bisa paham semuanya ya. Baik, kita akan lanjutkan kepada tugas kita, yaitu mengerjakan tugas. Silakan kalian amati terlebih dahulu gambar yang sudah ada di dalam slide. Nah, tugas kalian adalah buatlah 2 pertanyaan yang akan kamu gunakan pada wawancara yang sesuai dengan tema wawancara. Nah, tema wawancaranya Miss Indri pilih yaitu dengan judul Cara Merawat Tanaman dengan Baik. Silakan kalian buat daftar pertanyaannya 2 saja tadi menggunakan kata tanya yang sudah tadi Miss Indri jelaskan. Silakan kalian tuliskan di kertas lembar. Jangan lupa diberi nama dan juga kelas. Sudah paham semuanya? Baik, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mendengarkan penjelasan Miss Indri dari awal sampai akhir. Semoga apa yang sudah Miss Indri sampaikan menjadi bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penuturan atau penjelasan dalam materi ini. Miss Indri akhiri. Selamat belajar untuk semuanya. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.